Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan, Masya Allah. Di video kali ini aku mau beberes dan bebersih rumah. Yuk ditonton sampai selesai ya. Dan diawali dengan aku beberes di area depan. Ini tuh beresin payung sama jas hujan anak aku ya teman-teman, karena tadi pagi tuh ada sedikit gerimis, jadi pas berangkat sekolah itu aku pakaiin jas hujan biar enggak basah gitu bajunya ya. Dan di sini aku lanjut mau bersihin area WC. WC ini ya kurang lebih 3 harian enggak aku sikat, tapi udah kotor banget menurut aku. Jadi ini aku mau bersihin aja pakai pembersih yang biasanya aku pakai, karena ini pembersihnya tuh nggak terlalu keras gitu. Kalau kena kulit tuh nggak yang kayak bikin gatal atau bikin melepuh gitu, enggak ya teman-teman. Jadi ini tuh insya Allah tuh aman. Nah, kalian bisa lihat di bawah ember ini itu kotor banget, udah kuning kayak gitu. Karena di sini tuh airnya tuh cepet banget bikin kotor atau bikin kuning untuk perabotan gitu teman-teman. Kalian juga bisa lihat ya untuk ember penampungan air aku juga di bagian luarnya itu apa tuh kayak berkerak. Cuma emang kalau di bagian luar tuh nggak pernah aku bersihin. Jujur dari awal aku ngontrak sini, ember yang di bagian luarnya itu nggak pernah aku bersihin, tapi yang di bagian dalamnya itu selalu aku bersihin setiap kali aku bersihin WC ya teman-teman. Jadi bersihinnya tuh bukan cuma disikat-sikat aja karena nggak hilang. Dulu mungkin kalau ada yang ngelihat room tour aku pas di kontrakan ini tuh embernya di bagian dalamnya itu hitam banget gitu ya, banget sampai ke bagian atas. Dan ini udah agak mendingan, hitamnya itu agak berkurang ya teman-teman dari sebelumnya. Nah, ini tuh gayung aku juga Pak baru dipakai beberapa kali aja udah berkerak kayak gini, makanya setiap kalau udah berkerak gitu ya ini langsung aku bersihin, takutnya tuh kayak nempel kayak di ember ini. Jadi pokoknya setiap kali aku bersihin tuh ya aku pakein pembersih kayak gini biar cepat hilang dan enggak kotor gitu ya dilihatnya. Kalau untuk di bagian luar tuh ya udah biarin gitu, nggak apa-apa kotor ya kelihatannya, tapi nggak kotor sih, kayak dia tuh kalau kering tuh kayak kelihatan berkerak, tapi kalau basah tuh enggak teman-teman. Jadi makanya mendingan aku bersihin yang di bagian dalam ini, karena kan yang di bagian dalam ini yang dipakai gitu ya buat kita mandi atau buat penampung air. Jadi ini aku bersihin terus biar kelihatan lebih apa nih namanya, kelihatan bagus gitu ya, seperti baru intinya. Dan ini aku tinggal dulu sekitaran ya 1 jam sampai 2 jam karena nunggu baunya itu hilang, karena pas disemprotin pembersih itu baunya nyengat banget teman-teman. Jadi aku tunggu dulu sampai dia nggak ada baunya, baru nanti aku gosok pakai kawat yang buat cuci piring ini. Dan di sini lanjut aku mau cuci piring. Ini cucian piringnya juga nggak banyak karena hari ini aku nggak masak berat banget gitu ya. Aku cuma dadar telur doang. Jadi menurut aku tuh gampang dan simple. Dan di sini aku lanjut mau cuci lap, karena ya udah berapa ya lap aku yang kotor. Ini biasanya tuh aku rendam dulu pakai sabun cuci piring, terus ini aku pakein bubuk ajaib gitu loh teman-teman. Semoga ini ampuh ya buat ngilangin minyak. Tapi untuk ngilangin minyak pakai sabun cuci piring juga udah sih sebenarnya udah bagus. Tapi aku mau coba lagi ditambahin bubuk ini, siapa tahu lebih kinclong gitu ya untuk bagian elapnya. Dan untuk di bagian meja kompornya ini aku singkirin dulu atau aku pindahin dulu, karena kan mau aku elap gitu ya meja kompornya biar enggak mengganggu gitu ya teman-teman. Udah lama banget aku nggak bikin video bebersih di area dapur ini, apalagi di area meja kompor aku.
aku biasanya tuh setiap kali masak, habis masak itu paling cuma aku elap di bagian atasnya, aku nggak ngelap di bagian bawah. Tapi ternyata bawahnya juga kotor ya teman-teman ternyata, tapi yang enggak banyak gitu kotorannya, cuma sedikit doang. Jadi menurut aku masih aman ya. Aku kemarin tuh karena udah jarang banget masak semenjak enggak putrep, sekarang tuh di bulan Agustus ini kan pasti banyak kegiatan untuk di sekolah, jadi emaknya juga pasti ngikut ya. Aku makanya udah jarang banget masak, akhirnya cuma beli, paling cuma kayak dadar telur doang, yang aku kira tuh minyaknya tuh nggak bakal netes ke bawah, ternyata tuh minyaknya pada netes juga ke bawah, kayak cipratannya lah, apanya lah gitu ya. Karena yang kemarin-kemarin itu yang aku lap tuh cuma di bagian atas kompornya, aku nggak buka-buka di bagian bawah kompor, karena ya yang aku lihat aja gitu. Terus juga aku mikirnya ini tuh masih bagus gitu, nggak harus dielap untuk ke bagian bawah. Tapi ternyata pas dibersihin ada dong ya di bagian bawah kompornya, ternyata kotor juga. Dan di sini aku udah selesai buat bersihin dan lap-lapnya. Ini aku kembaliin ke semula. Dan di sini lanjut aku mau nyapu untuk di bagian depan TV. Ini sebenarnya tuh tadi pagi udah aku bersihin dan udah aku rapihin mainannya, karena semalam tuh aku udah kecapean. Terus juga kataku, udah besok pagi aja untuk beresinnya. Dan ya akhirnya besok paginya di hari ini aku bersihin atau beresin mainan. Ini nyapu yang kedua kali ya teman-teman, karena nanti aku mau ngepel, soalnya lengket banget bekas kemarin bikinan apa tuh, kayak ngehias sepeda ini kan pakai lem kertas ya, terus juga pakai lem Korea, dan apa tuh namanya, lemnya tuh kayak kemana-mana gitu, keinjek lah, mainin anak aku lah, pokoknya intinya di rumah ini tuh udah agak lengket gitu ya teman-teman. Jadi ini makanya habis aku nyapu ini aku mau langsung ngepel, soalnya kalau misalkan ditunda-tunda lagi kelihatannya tuh nggak enak banget, apalagi nginjeknya ya teman-teman. Nah sebelum aku ngepel ini aku mau nyuci pakaian dulu ya teman-teman, karena cucian ini kan bisa tinggal pencet-pencet, dikasihin air, udah tinggal ditinggal doang, nggak harus ditungguin ataupun diapa-apain lagi gitu ya, tinggal pencet-pencet, nanti pas keluar tuh udah tinggal jemur aja. Nah ini aku ngepel di bagian kamar belakang dulu, yang udah jarang banget aku kasih lihat atau aku sepil. Ini sebenarnya masih kepake ya teman-teman, kayak buat aku sholat, terus juga kadang buat aku tidur-tiduran gitu ya, kadang juga buat main juga di sini. Dan di sini aku tutup dulu, soalnya takutnya nanti anak aku yang kedua itu bangun terus dia malah apa tuh masuk ke situ gitu ya. Karena tadi pas apa namanya aku bersihin WC dia tuh ikut, terus akhirnya aku tunda sampai aku ngelonin dia dulu sampai dia tidur, baru aku bisa beberes lagi ya teman-teman. Ya begitulah ya, kalau punya anak kecil kerjaan tuh nggak langsung beres, pasti ditunda-tunda dulu sampai akhirnya kelar, dan sampai siang gitu ya baru kerjaannya tuh kelar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kelar satu-satu gitu ya teman-teman, semampunya aja, sebisanya aja. Kalau misalkan anaknya rewel ya nggak aku kerjain gitu ya, kalau misalnya anaknya anteng ya alhamdulillah aku bisa ngerjain. Dan udah di akhir video aja nih ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Wassalamualaikum.